Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa mursyidina wa murabbina wa liwalidina wa liman alamana minal muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita dengan kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lanjutan daripada Aqabah yang kedua. Setelah orang itu bagus ilmunya, setelah dia tahu mana yang halal, mana yang haram, setelah dia tahu bisa membedakan mana maksiat, mana taat, maka pastilah sadar dia bahwa dia penuh dengan kemaksiatan. Untuk mengetahui mana dosa, mana pahala, mana halal, mana haram, mana taat, mana maksiat, untuk mengetahui itu harus melewati aqabah yang pertama, yaitu aqabah ilmu. Dengan ilmulah kita tahu ini haram, ini halal, ini maksiat, ini taat. Nah, setelah dia lewati aqabah yang pertama, pasti rata-rata manusia menyadari dia sudah banyak bikin dosa. Mengaji itu memang untuk tahu mana dosa, memang begitu. Jadi alangkah salahnya orang yang ketika mengaji banyak kena kaji itu ke dia malah berhenti. Itu salah. Justru memang ngaji itu untuk tahu bahwasannya dia itu banyak salah, supaya dia taubat nanti, supaya dia luruskan. Ini kadang sebagian orang mengaji, kaji itu asik kena ke dia saja pula, malas dia lagi ngaji, tak mau lagi, disindirin aja mau ustaz tuh. Bukan, memang pas pula kaji itu memang seperti itu. Namanya minum obat supaya sehat agak terasa pahit lah memang. Jadi kaji ini bukan yang cocok di hati saja, tapi kaji ini memang meluruskan yang salah. Saya beberapa kali seperti itu. Nanti pas ngaji tentang riba, yang kerja di bank berhenti, tak ngaji lagi. Pas ngaji nanti tentang masalah-masalah lah yang berkaitan dengan gitu, tentang masalah amanah, jangan menyelewengkan uang yang diamanahkan. Nanti bendahara masjid berhenti, tak ngaji lagi. Kena aja aku katanya. Bukan, memang lagi seperti itulah kajinya. Dengan ilmu tadi tahu salah, barulah lanjut kepada aqabah yang kedua, yaitu aqabah taubat. Inilah lanjutannya. Nah, kita lanjutkan sampai hai ajab ya. Nah, kalau bahasa Arabnya ya ajaban, itu ungkapan takjub. Bahasa kita bagaimana tuh kalau kita merasa takjub, merasa heran, bahasa kita kalau di sini diartikan jujur kali yang artikan. Nah, hai ajab.
Ya ajaban. Kalau bahasa Arabnya ya ajaban, luar biasa sekali, aneh sekali, macam tak mungkin, begitulah. Ajaib. Tapi kalau ajaib ini kadang biasanya untuk yang bagus ya. Tapi ini untuk yang tak bagus nih. Nah, betapa itu artinya bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin diberi taufik bagi taat orang yang di dalam kelam dan keras hati. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan? Bagaimana mungkin seseorang itu tergerak hatinya untuk ibadah, sementara dia masih di dalam kelam dan keras hati karena maksiat tadi? Dan betapa dan bagaimana mungkin, itu maksudnya betapa itu ya. Nah, menyeru ia kepada kebajikan dan khidmat orang yang yaitu mengekalkan atas maksiat. Bagaimana mungkin orang yang senantiasa terus-menerus bikin maksiat bisa terpanggil untuk melakukan ketaatan ataupun bisa melaksanakan ketaatan. Nah, dan benci dalam maksiat dan benci. Dan betapa dan bagaimana mungkin menghampirkan bagi munajat, bisa dekat bermunajat bagi orang yang berlumur dengan luat-luat dan najis. Cemana orang bisa sholat kalau masih benajis, kan begitu. Nah, itu kalau yang zahir, yang batin pun seperti itu. Tak akan bisa sholat, itu kan artinya kita berhubungan dengan Allah. Secara zahir, sholat tidak akan sah kalau zahirnya masih ada najisnya. Maka secara batin, dia pun tak akan sampai kepada Allah kalau di hatinya itu masih ada najis-najis maksiatnya. Nah, maka tersebut di dalam hadis daripada Shadiqil Masduq, orang yang jujur dan dipercaya. Nah, itulah kita artikan. Shadiq, orang yang jujur, Masduq, yang dipercaya. Siapa Shadiqil Masduq itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah bersabda, "Idza kadabal abdu," kalau seandainya, nanti ada artinya ya. "Idza kadabal abdu tanahal malakani ala natni ma yakhruju min fihi." Apabila berdusta hamba, kalau kita berbohong, kalau kita berdusta, nah, pergilah dua malaikat daripada hamba itu, maka pergi dua malaikat hamba itu, Raqib dan Atid, menjauh daripada busuk barang yang keluar daripada mulutnya, karena bau busuk mulut orang yang berbohong tadi itu. Jadi kalau seandainya ada orang bermaksiat, itu yang keciuman bau busuk. Nah, mau yang zahir ataupun yang batin. Sehingga kalau misalnya ada seorang hamba berbohong, malaikatnya akan menjauh. Dalam hadis yang lain dikatakan menjauhnya sampai 1 mil. 1 mil itu 1 kilometer 300. Nah, 1,3, 1,4. Nah, 1,3, 1,4. Jauh betul. Berarti busuknya luar biasa. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seandainya kita memiliki indera seperti indera malaikat itu, bisa mencium bau busuk kemaksiatan, niscaya tak akan ada manusia yang bisa duduk saling berhampiran berdekatan karena saling busuknya satu sama lain.
Kalau seandainya kita bisa cium bau busuk yang dicium sama malaikat itu, malaikat menjauhnya sampai 1 kilometer lebih. Karena baunya luar biasa. Nah, jadi apabila seorang berdosa seperti itu, ada tadi pagi baru kami baca satu kisah tentang mirip seperti ini. Ada tukang gali kubur, tapi bukan gali kubur untuk mengebumikan mayit. Tukang gali kubur untuk nyuri kain kafan. Ternyata memang ini sudah jadi profesi maksiat yang masyhur. Tukang ngambil kain kafan mayit, istilahnya nabbash. Di Arab itu istilahnya nabbash. Tukang ngambil kain kafan mayit. Ada seorang qadhi yang soleh, hakim yang jujur, hakim yang soleh, sakit hampir meninggal. Begitu dia merasa kayaknya ajalnya udah dekat, dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, panggilkan si fulan nabbash itu, yang tukang ngambil kain kafan itu, tolong panggilkan dia. Nah, bukan mengumpulkan keluarga, tapi ingin jumpa sama tukang kain kafan, itu tukang curi kain kafan. Dipanggillah tukang curi kain kafan tadi, udah hadir di hadapannya, maka dibilang hakim tuh, ini ada uang, ini senilai harga kain kafan. Kukasih kau sekarang, nanti tak usah kau curi kain kafanku lagi ya. Itu rupanya pesannya. Jangan kau permalukan aku dikubur lagi. Nah, kau ambil sekarang, tapi janji, jangan nanti kau permalukan aku, kau curi kain kafanku. Nah, apa kata tukang kain kafan tadi? Bukan malu dia. Oke lah kalau gitu. Oke pula. Baiklah katanya. Bukan malu, bukan udah tak usah gini. Diambil ya duitnya, bikin. Parah betul. Nah, meninggal akhirnya qadhi ini, hakim. Lalu ceritalah tukang curi kain kafannya sama istrinya. Kalau dia udah dikasih duit seharga nilai kain kafan dengan permintaan jangan dicuri kain kafan si hakim tadi. Kata istrinya, ya udahlah bang, kalau udah begitu jangan abang macam-macam sama jenazahnya. Apa kata laki-laki tadi? Lah kan tak tahu-tahu dia nih itu. Kurang ajar betul. Udah iya katanya tetap juga mau dibuat nih. Kata istrinya jangan, tak peduli dia. Kain kafan hakim tuh biasanya kainnya bagus. Nah, bisa dijual mahal. Tetap dibuatnya juga. Memang keterlaluan betul. Digalinya kubur si hakim tadi, turun dia ke bawah, ternyata udah didudukkan jenazahnya oleh Mungkar dan Nakir. Nah, nampaknya di depan matanya seperti itu. Lalu ketika sudah didudukkan, dia saksikan apa yang dilakukan Mungkar Nakir. Ini berkaitan sama ini tadi. Kata salah satunya kepada yang satu lagi, kata malaikat entah Mungkar entah Nakir kepada kawannya, cium tangannya. Nah, maka dicium tangan si hakim tadi sama malaikat Mungkar atau Nakir tadi. Ada bau busuk? Tak ada. Oh berarti tangannya tak pernah bermaksiat. Nah, itu memang begitu cara malaikat mengetahui. Sekarang cium kakinya, cium kakinya. Ada bau busuk? Tak ada. Berarti kakinya tak pernah dipakai untuk maksiat. Cium kedua matanya, dicium matanya. Ada bau busuk? Tak ada. Berarti matanya tak pernah dipakai untuk maksiat. Cium telinganya, dicium yang satu. Ada bau busuk? Tak ada. Cium yang satu lagi, berubah wajah malaikat. Kata kawan yang satu lagi, kenapa? Bau busuk. Telinga yang satu lagi, bau busuk. Nah, setelah diteliti ternyata si hakim pernah ketika menyidang dua orang yang sedang berselisih, dia lebih banyak mendengar yang satu daripada yang satu lagi. Tak adil. Cuma itu aja. Biasanya kalau bersidang ada dua orang kan mengadu. Ternyata tak adil dia dalam mendengarkan ucapannya. Yang satu lebih banyak didengar, yang satu tak pala sebanyak itu didengar. Nah, maka kata malaikat tuh supaya bersih, tiup kupingnya. Begitu ditiup, keluar api, tersambar mata tukang curi kain kafan tadi. Buta matanya.
Ah, itulah kisahnya. Jadi cara malaikat itu juga memang seperti itu. Mengetahui maksiat atau bukan terkadang dari aromanya. Nah, jadi kalau seandainya seseorang berdusta, akan keluar bau busuk daripada mulutnya, dan malaikatnya akan menjauh. Nah, maka betapa patut lidah ini menyebut zikir Allah. Kalau masih maksiat mulutnya, ini satu contoh aja dusta. Kalau ghibah kayak makan daging busuk. Kalau dusta keluar bau busuk. Nah, jadi kalau mulut nih masih sering bermaksiat, kira-kira dengan mulut yang busuk gitu, sebelum disucikan, layak nggak kita sebut La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar? Kayaknya tak layak. Menyebut sesuatu yang begitu suci, zat yang maha suci, dengan mulut yang sangat-sangat kotor. Nah, jadi dibersihkan dulu mulut tuh dengan taubat tadi itu. Barulah habis itu gampang, mudah untuk mendapatkan taufik berzikir. Nah, jadi ya bahasa kita, Allah ridha dengan mulut yang bersih. Nah, jadi kalau mulut itu kotor, sulit mendapatkan taufik untuk bisa menyebut nama Allah ini. Jadi dibersihkanlah dulu. Nah, maka sebenar-benarnya tiada hampir didapat, hampir tidak ada orang yang mengekali atas isyan. Isyan itu maksiat. Itu taufik. Nah, dan tiada ringan segala anggotanya bagi ibadah. Kalau orang rajin maksiat, itu biasanya hampir bisa dikatakan tak bisa dapat taufik. Bahkan sulit badannya itu untuk ibadah. Dan jika didapatnya setengah ketika, kalaupun seandainya suatu saat dia bisa ibadah, bisa berzikir, baca Rotibul Haddad, baca ini itu segala macam, padahal dia masih belum tobat nih dari maksiatnya, maka dengan kekeruhan tiada manis, pasti dia lakukan itu nggak terasa manisnya, pasti masih keruh hatinya. Tiada manis sertanya dan tiada jernih yang demikian itu, dengan sebab kelam dosanya dan meninggalkan taubat. Maka tobat, tiap hari tobatnya, karena tiap hari berdosa. Nah, bukan sekali seumur hidup. Nah, jangan nunggu numpuk dosa baru tobat. Kotor sedikit tobat, bersihkan. Nah, kotor dikit bersihkan. Nah, mudah-mudahan pas jumpa Allah pas bersih. Jangan dan nanti aja lah, sekalian aja nanti nunggu tua. Ya kalau sampai tua. Kalau tak sampai tua, nah itu yang payah. Dan sesungguhnya telah benar orang yang berkata, ada orang yang berkata, apabila tiada kuasa berdiri malam dan puasa siang hari, kalau ada orang tak sanggup sholat tahajud, ada orang tak sanggup puasa di siang hari, maka bahwasannya ketahui olehmu, engkau itu tertambat. Nah, sanya telah menambatkan dikau oleh dosa engkau. Nah, jadi yang membuat kita payah tahajud, yang membuat kita payah berzikir, membuat kita payah langkah kaki untuk mengaji, yang membuat kita payah lisan untuk baca Quran, tak lain tak bukan karena dosa kita banyak lagi. Nanti kalau udah bersih itu mudah. Jadi kalau mau rajin ibadah, tobat dulu. Tobat dulu, nanti rajin ibadah. Nah, ini yang bilang ini tadi kan katanya, dan telah benar orang yang berkata. Orangnya siapa tuh? Ini ucapan Al-Imam Fudail bin Iyad. Yang mengucapkan kalimat ini adalah
Imam Fudail bin Iyad cocok tentang taubat karena beliau taubatnya luar biasa. Imam Fudail bin Iyad ini dulunya adalah bandit, begal, perampok. Luar biasa. Perampok kelas kakap. Dalam satu riwayat, kalau orang merampok butuh kawan-kawan, dia bisa merampok rombongan orang sendirian aja. Kan hebat betul tuh berarti. Rombongan orang, dia cukup sendirian aja bisa dirampoknya. Nah, itulah masa lalunya Fudail bin Iyad. Tapi akhirnya jadi ulama besar. Bahkan Imam Syafi'i pun termasuk belajar kepada Fudail bin Iyad. Nah, Imam Ibnul Mubarak juga belajar kepada beliau. Nah, jadi belum ada kata terlambat. Yang ngerasa Allah, aku udah kotor kali. Kan belum ada yang pernah ngerampok di sini. Kalaupun ada, Imam Fudail bin Iyad itu udah jadi contoh. Kisah tobatnya macam-macam riwayatnya. Ada yang berkata ketika dia dengar satu ayat, nah, apakah belum lagi datang masanya untuk seseorang menundukkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Mendengar tuh entah kenapa bergetar hatinya. Nah, maka dia pun berkata saat mendengar itu, iya, sekaranglah saatnya. Nah, itu satu riwayat. Habis itu taubatnya. Nah, ada lagi yang berkata bahwasannya ketika Fudail bin Iyad hendak berjalan di satu tempat, dia dengar ada selombongan orang bilang, jangan lewat situ, apalagi menjelang malam begini, di situ ada Fudail, nggak aman nanti. Nah, ketika mendengar itu ngerasa betul, berarti aku udah jadi ancaman betul sama orang. Lalu dia berteriak, aku Fudail, aku yang jamin kalian aman lewat sana, aku udah tobat. Nah, berita tentang tobatnya Fudail bin Iyad itu menjadi kabar gembira bagi orang banyak, karena memang sudah sangat meresahkan betul. Nah, itu daerah dari daerah Abi Warda kalau tak salah namanya sampai Sarhas. Itu adalah daerah kekuasaannya Fudail. Pokoknya kalau lewat situ orang udah tak tenang saja. Nah, begitu Fudail dinyatakan taubat, senang semua orang. Nah, belajar jadi ulama besar. Nah, jadi kata beliau, kalau payah kita tergerak untuk ibadah, yaitu gara-gara banyaknya dosa kita. Ayat berikutnya. Dan kedua, daripada dua perkara. Masih ingat ya? Yang lalu kita kaji taubat itu fungsinya dua. Yang pertama, supaya gampang dapat taufik, supaya gampang anggota untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya melazimkan taubat supaya diterima daripadamu ibadahmu. Tujuan taubat yang kedua, supaya kalau kita ibadah kita diterima. Yang pertama, fungsi dari taubat supaya bisa kita tergerak untuk ibadah. Yang kedua, fungsi dari taubat, kalau kita ibadah kita diterima. Nah, maka bahwasannya empunya utang tiada diterimakan hadiah. Empunya utang tiada diterimakan hadiah. Saya punya utang sama Pak Isa. Saya punya utang sama Pak Isa. Utang saya misal saya bilang 1 juta. Lalu saya bilang sama Pak Isa, Pak Isa, ini hadiah dari saya 500.000. Bisa itu? Mah bisa ya, bagus kau bayar utang, kan gitu bahasanya. Nah, jadi orang yang berhutang nggak bisa ngasih hadiah kepada orang yang dia pakai duitnya. Yang ada ngapain? Bayar hutang lah dulu. Artinya amal-amal kecil yang sunnah-sunnah itu tak laku kalau masih ada amal wajib yang belum dikerjakan. Paham maksudnya nih? Nah, jadi itu maksudnya.
empunya utang tiada diterimakan hadiah. Dan yang demikian itu bahwasannya taubat daripada maksiat dan ridho akan empunya khusum, yakni apa tuh? Lazim ya. Yakni hurufnya tak jelas tempat saya. Bentar, saya cek bahasa Arabnya. Hurufnya itu tak nampak. Lam, wow, satu lagi entah apa tuh. Mim kayaknya. Nah. Yakni lawan, sepertinya lawan tuh. Dia mau beliau mau menjelaskan tentang khosum itu apa. Empunya khosum itu empunya lawan, maksudnya yang empunya hutang itu lazim. Nah, lawanmu ya, yakni lawanmu. Ya. Itu lazim. Dan kebanyakan ibadah yang engkau sengajakan dia itu sunnah. Kan gini tadi bandingannya. Kalau masih punya utang, tak usah ngasih hadiah kepada orang yang dia pakai duitnya. Ya bayar utang lah dulu. Itu yang wajib. Nah, taubat itu hukumnya wajib. Jadi sebelum ibadah-ibadah yang lain, mending taubat dulu. Gitulah bahasanya. Mending taubat dulu. Nah, karena kebanyakan ibadah yang kau sengajakan dia itu sunnah, maka betapa diterima daripadamu tabarrukmu, yakni amal yang sunnah, dan utang atas tunai, sementara utangnya sudah jatuh tempo. Cemana mau diterima amalan sunnahmu, sementara yang jelas depan mata harus dilunasi belum kau bayar, yakni taubat kita tadi itu. Tiada engkau bayar akan dia, padahal sudah jatuh tempo. Atau betapa engkau tinggal keadaan yang halal dan yang mubah. Nah, bagaimana mungkin kau tinggalkan yang halal dan mubah? Nah, suruh makan, tak bagus, makan banyak-banyak. Amalannya udah macam amalan sufi. Yang halal dan yang mubah pun tak mau dia. Apalagi yang haram dan makruh. Bagaimana mungkin kau tinggalkan yang halal dan yang mubah, dan engkau mengekali mengerjakan atas yang ditegah dan haram, tapi masih terus bikin yang haram. Nah, makan tak mau banyak-banyak, ngamalin amalan sufi, tapi tak tobat-tobat dari kesalahan. Jadi tak begitu logikanya. Nah, dan betapa engkau munajat dan engkau menyeru dan memuji atasnya. Nah, dan yaitu atas marah. Nah, padahal Allah itu masih marah. Nah, maka inilah zahir kelakuan orang yang asi, yang mengekali atas maksiat. Nah, itu tadi. Nah, bermula Allah Ta'ala tempat kami minta tolong. Inilah keadaan orang yang kalau belum tobat, dia ibadah. Persis macam begini. Macam orang yang berutang, tapi ngasih hadiah sama orang yang dia hutangi, yang dia pakai duitnya tadi itu. Nah, macam begitulah. Kayak orang yang amalan sunnahnya tinggi, tapi amalan wajibnya tak ada yang dia buat. Sholat duhanya Masya Allah, tapi sholat subuh tidak. Ba'diyah, qobliyah dibuat. Nggak bisa lah ba'diyah ya. Qobliyah dibuat, tapi fardunya tidak. Nah, tahajud luar biasa, tapi subuh lewat. Ini tuh apa yang seperti ini? Nah, kurang lebih begitulah. Karena yang pertama kali wajib dilakukan adalah taubat. Nah, ini kajian tasawuf ya, bukan kajian fikih. Dalam arti sahnya semua ibadah sunnah tuh. Nah, walaupun dia masih ahli maksiat, masih minum-minum khamar, belum tobat. Kalau puasa Ramadan dia atau salat sunnah sah nggak salatnya? Sah. Nah, tapi secara tasawuf jangan itu dulu, taubat dulu.
Nah, jangan dulu yang macam-macam. Nah, taubat dulu. Nah, ini insya Allah kaji tasawuf kita akan datang. Maka jika engkau kata,